Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 79. Chapter 79 Api Hitam Misterius. Di area inti lapangan kuruk, orang bisa melihat kelompok anak singa padang rumput setiap 100 meter atau lebih. Jika posisi partai sedikit melenceng, mereka akan menarik puluhan anak singa padang rumput ke arah mereka. Selain itu, di pohon besar yang terletak di wilayah tengah ladang, hiduplah seekor singa padang rumput elit level 6. Tempat itu bisa dikatakan sebagai area terlarang bagi pemain level 6. Namun, di dalam area terlarang ini, parti Gentle Snow terus membersihkan area sekitar level 6 Grassland Lion Cubs. Mereka membersihkan lahan kosong untuk tujuan berburu singa padang rumput elit. Jika pemain biasa melihat tindakan berani mereka, mereka pasti akan berseru dengan takjub. Sebuah parti mengobarkan pertempuran melawan lebih dari 10 anak singa padang rumput. Mengenakan baju zirah biru, Gentle Snow bertarung dengan gagah berani. Dia seperti dewi perang, melawan 10.000. Sebuah tebasan sederhana darinya telah mengirim 3 anak singa padang rumput terbang. Secara bersamaan, dia menghindari cakar dari 2 Lion Cubs yang tersisa. Jika seorang ahli melihat pertempuran salju lembut, mata mereka mungkin telah keluar dari rongganya sekarang. Meskipun satu tebasannya tampak sederhana, dia mencapai poin penting dari ketiga anak singa padang rumput. Penghindarannya bahkan lebih akurat, sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia bisa menghindari serangan cakar yang datang dari belakangnya. Di sisi lain, penyihir api, Zhao Yueru, seperti meriam artileri. Satu Frost Flame Blast darinya telah mengambil sepertiga dari Health Power Grassland Lion Cub. Tepat ketika anak singa padang rumput menukar kebencian dan hendak menyerbu Zhao Yueru, wanita itu sendiri mengungkapkan senyuman jijik. Saat mulutnya mengucapkan syair terakhir mantra, tangannya yang putih bak lili selesai menulis mantra. Setelah itu, naga api muncul. Naga itu memuntahkan api panas yang membakar, segera menghancurkan anak singa padang rumput yang bergegas menuju Zhao Yueru. Kontrol Zhao Yueru atas keterampilan jiwa sangat halus, mencapai puncaknya. Nyanyian dan penelusurannya bahkan lebih luar biasa. Biasanya, pemain membutuhkan 3 detik untuk menyelesaikan kedua aksi tersebut, tetapi Zhao Yueru hanya menghabiskan 1,6 detik. Tingkat penyelesaiannya bahkan mencapai 86%, meningkatkan kerusakan roar naga api sebesar 120%. Gerakan tunggal ini langsung menghilangkan 2/3 dari Health Power Grassland Lion Cub. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 anak singa padang rumput terbaring tiada di tanah. Istirahat sebentar dan bersiaplah untuk memikat kedua elit Grassland Lions itu. Shield Warrior, kamu akan tank 1, sementara aku menangani yang lain. Setelah merapikan jarahan, perintah Gentle Snow saat dia melihat ke arah 2 elit Grassland Lions yang berpatroli di kejauhan. Saat semua orang sedang beristirahat, Gentle Snow menerima satu pesan yang ditandatangani dengan nama Black Flame. Melihat tanda tangan ini, alis Gentle Snow sedikit berkerut. Sebelumnya, dia mengutarakan bahwa dia ingin membahas masalah kerja sama dengan Black Flame Forger. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan. Awalnya, dia merasa agak gembira dengan kenyataan itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menerima setumpuk pesan serupa. Semuanya mengklaim diri mereka sebagai Black Flame Forger. Namun, setelah menjalani pertanyaan dan identifikasi sederhana, dia menemukan bahwa semua pemain ini palsu. Setiap dari mereka ingin menipu sejumlah uang darinya. Snow, apakah itu pesan lain yang melecehkan? Kenapa tidak Anda atur saja sehingga Anda hanya dapat menerima pesan dari teman Anda? Dengan begitu, pesan-pesan ini tidak akan mengganggu Anda lagi. Zhao Yueru menyarankan setelah memperhatikan perilaku tidak wajar Gentle Snow. Gentle Snow menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius, saya tidak kenal Black Flame Forger. Jika Black Flame Forger yang asli menghubungi kami, dan kami tidak dapat menerima pesannya, bukankah kami akan memposting utas itu secara gratis? Saya masih akan memeriksanya. Bagaimanapun, sangat mudah untuk menentukan keaslian Black Flame Forger. Namun, Gentle Snow tiba-tiba membeku ketika dia membaca pesan tersebut. Itu karena pesan ini dengan sangat jelas membuktikan keaslian Black Flame ini. Dia ingin dia pergi ke Virtual Trade Center, dan menggunakan kata sandi yang dia berikan, memasuki ruang dagang yang ditunjuk untuk ditukar dengan Glimmer Chestplate Forging Design. Sepertinya aku akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan setelah menunggu begitu lama.
Gentle Snow memperlihatkan senyuman tipis. Dari isi pesannya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Black Flame ini adalah yang sebenarnya. Jika tidak, dia tidak akan menyarankan untuk memperdagangkan desain tempat di pusat perdagangan virtual. Bagaimanapun, penipu Black Flame tidak akan memiliki desain tempat. Apa itu? Apakah Black Flame yang asli menghubungi Anda? Melihat Gentle Snow mengangguk ke pertanyaannya, Zhao Yueru segera menjadi bersemangat. Ingin bertemu forger misterius ini, dia bertanya, kapan kita bertemu dengannya? Saat ini Black Flame Forger sudah dikenal oleh semua orang. Dia bahkan memiliki desain tempat yang dapat meningkatkan pengaruh persekutuan. Setelah melakukan satu tindakan yang dipertanyakan demi satu, baru sekarang mereka menemukan motif sebenarnya. Zhao Yueru tidak bisa tidak mengakui kecemerlangan metode Black Flame Forger. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk mengendalikan inisiatif dalam game yang dimainkan oleh berbagai guild. Sekarang, setiap guild di dalam area White River City mau tidak mau terjebak dalam spiral ini, jika tidak, mereka akan disingkirkan oleh persekutuan lain. Tindakannya yang tidak dapat diprediksi bahkan membuatnya merasa kagum. Dia tidak seperti seseorang yang jelas-jelas hanya cacingan yang beruntung, namun tetap berpura-pura menjadi seorang ahli. Hanya memikirkan orang itu membuat darah Zhao Yueru mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Black Flame Forger, perbedaan di antara mereka terpisah ribuan mil. Saya baru saja menghubunginya, namun, dia tidak ingin menambahkan kami sebagai teman. Dia hanya mengatakan ingin bertemu di peta level 8, Pisces Canyon, dalam 4 jam. Pisces Canyon tidak terlalu jauh dari lokasi kita saat ini. Saya akan membeli desain tempat dulu, lalu kita akan segera membersihkan Elite Grassland Lions ini. Jika kita terburu-buru, kita harusnya bisa. Bahkan Gentle Snow jelas bersemangat saat ini. Ada begitu banyak guild kelas 1 di Star Moon Kingdom, namun, dia tidak membayangkan bahwa Black Flame Forger benar-benar mau bekerja sama dengan mereka. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa mereka sangat beruntung atau mungkin Black Flame punya rencana lain. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melihat melalui pikiran api hitam ini. Bagus. Kalau begitu ayo cepat. Jika kita membuatnya menunggu terlalu lama, akan sangat buruk jika dia tidak ingin bertemu kita lagi. Zhao Yueru tiba-tiba berdiri, dengan bersemangat mengatakannya. Melihatmu terburu-buru, kita masih punya waktu. Gentle Snow memutar matanya ke arah Zhao Yueru. Dia tidak membayangkan bahwa Zhao Yueru akan sangat tertarik dengan Black Flame. Biasanya, dia tidak akan terlalu antusias terhadap orang lain yang dia temui. Sementara itu, Si Feng, target percakapan Gentle Snow dan Zhao Yueru, sudah berangkat dari kota Daun Merah. Dia berlari menuju reruntuhan pasir putih. White Sand Ruins adalah area monster level 10. Itu juga salah satu area leveling yang harus datang untuk pemain kota Daun Merah dan beberapa kota terdekat lainnya. Itu karena quest yang tersedia di sini sangat banyak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan guild quest dan reputation quest. Bahkan ada 2 quest unik di sini. Hadiah untuk 2 quest unik ini sangat melimpah, dan mereka akan membawa banyak manfaat bagi Si Feng ketika dia secara resmi memasuki kota Sungai Putih di masa depan. Karenanya mengapa Si Feng berlari ke reruntuhan pasir putih. Saat Si Feng tiba di lautan pasir putih, pesan dari Gentle Snow tiba. Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka harus menunda waktu pertemuan secara tiba-tiba, dan sebagai kompensasi, selain membeli desain tempat dengan harga 24.000 kredit, mereka akan memberinya tambahan 20.000 kredit. Kekayaan mereka bisa dibilang sombong. Si Feng tidak terlalu keberatan dengan keterlambatan waktu. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan cukup waktu untuk menyelesaikan quest di sini. Sementara itu, 20.000 kredit adalah gaji pekerja kera emas selama 2 bulan. 1. Gentle Snow menggunakannya sebagai kompensasi karena terlambat. Terlebih lagi, ini hanyalah awal dari bisnis di antara mereka, namun, dia sudah mendapatkan lebih dari 40.000 kredit. Dia mau tidak mau mengakui bahwa ada banyak keuntungan bekerja dengan orang seperti Gentle Snow, terutama ketika orang itu sendiri tidak kekurangan uang. Bahkan orang kaya dari game realitas virtual lainnya tidak dapat menandingi dia. Setelah itu, berdasarkan ingatannya, Si Feng mencari jalan rahasia di reruntuhan pasir putih. Setelah berjalan di jalan ini selama hampir setengah jam, dia melihat sebuah bunker yang terkubur di pasir putih. 2 kurcaci Black Steel Elite level 10 menjaga pintu masuk bunker. Salah satu dari 2 quest unik, Steel Fortress Barutia, dapat ditemukan di dalam bunker ini. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 80. Chapter 80 Benteng Baja Barutia. Kurcaci Black Steel,
Mereka adalah kelompok fanatik yang kecanduan menempah. Peradaban kurcaci Black Steel dulunya sangat cemerlang, dan bayangan mereka dapat ditemukan dalam pembuatan peralatan legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Lengan kurcaci Black Steel sama tebal dan kuatnya dengan paha mereka, dan otot mereka sekeras batu. Selain karena warna kulitnya yang gelap, sering disalahartikan sebagai batu pada malam hari, dan banyak orang yang duduk di atasnya secara tidak sengaja. Tentu saja, konsekuensi dari tindakan seperti itu sangat serius, karena hal yang paling dibenci para kurcaci Black Steel ini diperlakukan sebagai kotoran. Si Feng dengan lugas berjalan. Bunker di reruntuhan pasir putih ini sangat tersembunyi. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, butuh waktu lama sebelum banyak guild yang melakukan quest di White Sand Ruins menemukan bunker tersebut. Mereka menerima banyak quest bagus dari bunker ini, dan beberapa quest bahkan memberikan peralatan besi misterius. Namun, quest seperti itu biasanya membutuhkan party untuk menyelesaikannya. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelesaikannya sendirian. Namun, dibandingkan dengan quest ini, kesukaan para kurcaci Black Steel ini jauh lebih penting. Rahasia ini juga baru ditemukan setelah pemain telah mencapai lebih dari 20 level. Ada quest unik bernama Steel Fortress Barutia yang tersedia di sini. Namun, karena quest unik membutuhkan sejumlah keunggulan sebelum seorang pemain dapat menerimanya, banyak pemain yang melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, rata-rata pemain yang tidak dikenal menerima quest unik. Apalagi, setelah menyelesaikan unik quest, pemain langsung menjadi target perekrutan banyak guild. Sesampainya di depan pintu masuk bunker, dua penjaga berdiri elit Black Steel Dwarf membiarkan si Feng masuk setelah memberinya pandangan sekilas. Bagian dalam bunker itu sangat besar. Itu seperti kota bawah tanah. Kurcaci Black Steel ada di mana-mana, dan sebagian besar jalan terdiri dari toko atau bar senjata dan peralatan, dengan sedikit tempat hiburan. Bergerak di sepanjang jalan utama, si Feng tiba di depan sebuah bangunan baja setelah melakukan beberapa belokan dan jalan memutar. Bangunan itu adalah balai kota, dan ketika si Feng memasuki gedung, wali kota, seorang NPC elit level 30, dengan cepat memperhatikannya. Karena sudah lama sejak orang luar memasuki kota kecil ini, wali kota dengan senang hati pergi untuk menyambut si Feng. Halo, petualang. Selamat datang di kota Stonehammer. Saya Blackbeard, wali kota, kata Blackbeard dengan hangat. Halo, Tuan Wali Kota. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, jadi saya ingin tahu apakah saya bisa berguna bagi Anda. Si Feng tampil dengan hormat, karena tindakan seperti itu akan memberi NPC pendapat yang lebih baik tentangnya. Blackbeard membelai janggut lebatnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, petualang, kota kecil kita memang membutuhkan bantuan. Cuaca di sekitar sini semakin panas dari hari ke hari, dan persediaan air kita terus berkurang. Akibatnya, semakin sulit bagi penduduk untuk tinggal di kota kecil ini. Saya akan membayar harga yang memadai, jadi saya harap Anda dapat membantu kami mendapatkan pasokan air yang banyak atau sesuatu yang dapat membantu mengatasi panas. Sistem, apakah Anda ingin menerima quest, permintaan Blackbeard? Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia ada di sini persis karena ini. Saya akan dengan senang hati membantu, jawab si Feng. Hal terpenting di kota Rockhammer adalah kesukaan wali kota. Namun, kesukaan wali kota tidak mudah didapat. Itu karena kues yang dia berikan tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, hadiah dari kues sangat sedikit, menyebabkan banyak pemain menyerah untuk mendapatkan kesukaan wali kota. Sistem, kues, permintaan Blackbeard diterima. Tawarkan 100 kantong air bersih atau 5 cangkir minuman dingin kepada wali kota Blackbeard. Setelah itu, si Feng mengambil jus buah yang telah dia siapkan. Untuk setiap 5 cangkir jus buah yang ditawarkan si Feng, dia bisa mendapatkan 2 koin tembaga, peningkatan 1 poin untuk kesukaan Blackbeard, dan 100 EXP. Untuk pemain level 8 hingga 9, 100 EXP dapat dianggap dapat diabaikan. Hanya dengan membegal monster biasa level 10, mereka bisa mendapatkan lebih dari 200 EXP. Selain itu, 100 kantong air jernih dijual dengan harga 5 koin tembaga di kota lain, dan 5 cangkir minuman dingin yang paling murah harganya juga sama dengan 5 koin tembaga. Setelah dikurangi biaya, itu berarti pemain akan menghabiskan 3 koin tembaga dengan imbalan 100 EXP. Hanya orang gila yang mau melakukan hal seperti itu. Namun, si Feng sangat bersedia. Untuk levelnya saat ini, 100 EXP bukanlah jumlah yang kecil. Itu jauh lebih banyak daripada EXP yang akan dia peroleh dari membegal monster tingkat 5 biasa.
Setelah itu, si Feng menyerahkan jus buah tanpa henti. Setelah dia menyerahkan 1000 cangkir jus buah, dia memperoleh total 400 koin tembaga dan 200 poin kesukaan. Dia juga memperoleh 20.000 EXP, langsung meningkatkannya ke 69% dari level 4. Dia telah meningkat begitu banyak hanya dalam 10 menit. Itu benar-benar lebih cepat daripada leveling monster level 10 elit. Setelah kesukaannya mencapai 200 poin, si Feng mulai bertanya pada Blackbeard tentang kues unik. Namun, Blackbeard tetap diam, matanya melotot, berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kues. Seperti yang diharapkan, favorit saya masih belum cukup tinggi. Si Feng kurang lebih mengharapkan hasil seperti itu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan jus buah jenis baru dari Valet Cloud. Tuan Wali Kota, apa pendapatmu tentang jus buah semacam ini? Setelah melihat jus buah baru ini, Blackbeard mengambilnya dan menghirupnya. Tiba-tiba, kedua matanya bersinar saat dia dengan bersemangat berkata, cangkir ini benar-benar melampaui 5 cangkir sebelumnya. Petualang, saya ingin tahu berapa banyak dari ini yang Anda miliki. Saya bersedia membayar 1 koin tembaga ekstra untuk membelinya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat ekspresi Blackbeard yang sangat puas. Dia tidak membayangkan bahwa keahlian Valet Cloud akan begitu bagus untuk menggoda bahkan seorang NPC untuk menyerah. Situasi seperti itu sangat jarang terlihat di domain God. Karena Blackbeard menyukai jus buah baru, si Feng secara alami melanjutkan transaksi tanpa henti. Dia memiliki total 750 cangkir jus buah jenis baru. Setiap cangkir memberinya 3 koin tembaga, 1 poin kesukaan, dan 100 EXP. Bisa dilihat betapa Blackbeard sangat menyukai item ini. Sedemikian rupa, si Feng dengan mudah menerima 2250 coppers dan 750 poin favorability. Dia juga menerima 75.000 EXP, langsung membawanya ke 46% dari level 5. Kecepatan levelingnya seperti roket. Sayangnya, pembuatan jus buah jenis baru membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, Valet Cloud masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Jika tidak, si Feng benar-benar ingin Valet Cloud membuatkan 10.000 cangkir untuknya, langsung bergegas ke level 10 dan lebih. Dengan 950 poin favorability, wali kota-kota Blackbeard akhirnya membuka mulutnya. Apalagi, dia tidak menyembunyikan rahasia apapun kali ini. Dia memperlakukan si Feng seperti teman dekatnya. Si Feng bahkan telah menerima Stonehammer Key, yang tidak pernah disebutkan oleh pemain di kehidupan sebelumnya. Sistem, quest unik, Steel Fortress Barutia, diterima. Player harus pergi ke Pisces Canyon untuk mencari Steel Fortress Barutia yang jatuh dan mendapatkan hati Titan dari dalamnya. Wali kota-kota Blackbeard akan memberikan hadiah yang sangat melimpah untuk itu. Dengan jumlah kesukaan yang begitu tinggi, si Feng juga dapat membeli desain tempa dari Blackbeard. Si Feng terkejut setelah melihat barang-barang yang tersedia secara kasar. Ada total 10 desain tempa untuk dijual, 5 diantaranya adalah desain penempaan peralatan umum, 3 diantaranya adalah desain penempaan peralatan perunggu, salah satunya adalah desain penempaan senjata besi misterius, dan yang terakhir adalah desain penempaan peralatan besi misterius. Blackbeard pasti bahkan mengambil warisannya dengan ini. Desain tempa ini semuanya untuk peralatan level 8 hingga level 10. Namun, desain tempa peralatan perunggu dijual masing-masing seharga 60 koin perak, sedangkan desain penempaan dengan peringkat besi misterius dijual hingga 1 koin emas dan 50 koin perak. Bahkan jika pemain biasa menemukannya, mereka pasti tidak akan bisa membelinya. Untungnya, kali ini, si Feng telah menjual 3 potong desain tempa pelat dada glimmer. Uang yang dimilikinya meningkat lebih dari 9 koin emas sekali lagi. Kalau tidak, bahkan dia hanya bisa melihat item dengan iri. Tuan Wali Kota, 3 desain tempa peringkat perunggu ini dan 2 desain penempaan peringkat besi misterius, saya ingin semuanya. Si Feng hanya menyerahkan 4 emas 80 perak. Sayangnya, desain tempa ini terikat pada saat pembelian. Jika tidak, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 2 kali lipat atau 3 kali lipat jumlah hanya dari menjualnya kembali. Yang terlemah di antara desain tempa ini adalah peralatan perunggu level 8. Namun, bahkan itu akan membawa peningkatan yang tak terbayangkan ke persekutuan saat ini. Lagi pula, pemain level tertinggi saat ini baru saja mendekati level 6, sementara sebagian besar pemain masih menggunakan peralatan umum level 1 atau level 2. Hanya membayangkan ketika semua orang naik ke level 8 dan setiap anggota party memiliki sepotong peralatan perunggu level 8 sudah menakutkan.
Setelah menyelesaikan transaksi, si Fen tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem.